Hai pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama kita melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. Pedangdut Rizky Syafarudin kembali rujuk dengan sang istri Nadia Mustika. Pasca resmi bercerai secara agama, Rizky memutuskan kembali menikah dengan Nadia. Pernikahan Rizky Nadia memang penuh drama. Rizky yang sempat menantang tes DNA hingga memutuskan pisah rumah dengan Nadia, kini kembali menyatukan cinta mereka. Lantas mengapa Rizky memilih menggelar ijab kabul di Medan? Benarkah kini Rizky sudah mengakui jika bayi yang dilahirkannya adalah darah dagingnya? Apa kata Mama Iis Dahlia perihal kembalinya Rizky ke pelukan Nadia? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengupas di balik rujuknya Rizky Syafarudin dan Nadia Mustika hanya di Berita Artis Ternama Barista. Ya, 2 bulan lalu, tepatnya Juni 2021, di benak Iki seakan belum terbersit niat rujuk dengan Nadia. Saat tampil di YouTube Mama Iis Dahlia, kakak kembar Rido ini mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Nadia dan keluarga besarnya belum membaik. Bahkan, Iki dikabarkan tidak mengakui bayi yang dilahirkan Nadia sebagai darah dagingnya. Heru Baraya, kakak kandung Nadia, juga mengecam pernyataan Iki yang terkesan menganggap adiknya seperti istri yang tidak setia. Kan kemarin ada katanya ada pernah kompromi untuk ada pembicaraan juga untuk tes DNA. Itu gimana? Kalau untuk itu kan memang di awal kan kita biar konsumsi keluarga aja. Terlepas itu hasil atau tidak, benar atau tidaknya, itu ya udah keluarga aja maksudnya. Ya, kalau seandainya nanti tes DNA hasilnya seperti apa? Siapa? Karena ini semuanya insya Allah melibatkan Allah, yang dalam arti ya Allah aku ikhlas kalau memang ini jalannya. Dan kalau terlepas itu hasilnya iya atau tidaknya aku ikhlas. Kalau seandainya anak ini anak Iki terima tanggung jawab Iki. Ayo kita besarkan sama-sama, tapi tidak jadi seorang suami istri setidaknya jadi ayah yang baik.
Ya, sebagai kakak sih saya misalkan lah. Misalkan meskipun harusnya angkat bicara. Jangan ada statement walaupun bukan anak saya tetap bertanggung jawab. Harusnya jangan ada statement seperti itu gitu kan. Kalau seandainya tes DNA ini faktanya adalah bukan anak Iki akan tetap bagaimana Iki? Ternyata si Syaki ini nanti kalau udah tes DNA ini Iki tetap akan sayang sama dia ya? Karena Iki tahu proses dari hamilnya atau segala macam ya. Dan bahkan Iki janji sama mama ketika ini benar-benar bukan anak Iki ataupun iya, kalau iya alhamdulillah gitu. Tapi walaupun Iki nggak bisa bersama karena sudah menilai ranyainya seseorang itu seperti apa, Iki udah nilai dari titik kemarin telah selesai. Ya, ucapan Iki itu menyakiti hati Nadia dan keluarga besarnya. Perlukah berucap akan bertanggung jawab di depan kamera bila hati kecil tak mengakui bayi tak berdosa itu sebagai anak kandungnya? Ditambah lagi selama masa pisah rumah, Iki dan Nadia sering perang statement di media sosial. Saat perform di panggung pun, Iki sering melantunkan lagu melo tentang air mata perkawinan. Netizen pun kontan beropini, syair lagu yang menggambarkan derita suami dihianati istri itu ditujukan untuk Nadia. Kau dusta, siapakah orangnya? Siapakah orangnya telah mendahului aku? Di tanggal 21 Iki udah tahu Nadianya hamil karena dia di tanggal 12 itu periksa WhatsApp ke Ido bilang Nadianya hamil. Loh kok kan sebelumnya Iki kan dapat tes sendiri gitu ditanya dan dia bilang dia sudah mens di tanggal 6-nya dia bilang udah mens, ternyata di tanggal 12 dia ngabarin lagi ke Ido bahwasanya udah hamil. Kan kaget dong, kemarin bilangnya mens kok sekarang ini iya itu cuma flag. Nah di tanggal 21 itu orang tuanya minta kepastian, terus kita tanya sama kedua keluarganya semuanya. Iki ada beberapa hal yang harus kita tanya sama dia. Yang pertama, kenapa tidak kasih tahu kalau tes spektra pas tahun terlepas itu hasilnya apa? Kenapa nggak apa? Iya takut kejadian kayak gini. Karena saling curiga dan mempertahankan ego masing-masing, Iki dan Nadia sempat terpancing oleh provokasi yang dilancarkan pihak ketiga, baik netizen maupun orang dekat mereka sendiri. Bahkan sempat beredar rumor tak sedap bahwa Iki menantang Nadia untuk melakukan tes DNA terhadap bayi Syaki. Lalu benarkah jarak pernikahan dengan proses persalinan yang genap 9 bulan cukup membuktikan bahwa bayi yang dilahirkan Nadia adalah anak Iki? Usia hamil pada wanita yang haid tidak teratur, itu jangan buru-buru dibilang hamil duluan atau segala macam gitu. Dan satu hal lagi yang mesti kita ketahui ya, katakanlah dia menikah di masa subur gitu ya, masa nikah tanggal 1 Januari itu masa subur gitu ya. Itu usia hamilnya dihitungnya dari 2 minggu sebelumnya gitu. Karena ada namanya rumus gitu ya. Ini rumusnya udah ketentuan internasional. Jadi sepertinya dia sudah hamil duluan, padahal belum gitu. Untuk menentukan usia hamil yang persis, yang pasti gitu, usia hamil dengan kalender, dengan perhitungan haid hari pertama itu dikonfirmasi dengan pemeriksaan USG. Pemeriksaan USG dari 8 minggu yang pertama itu yang paling akurat. Nah kalau memang
cocok atau selisih cuma 1 hari 2 hari, menurut saya itu sesuatu yang normal. Jadi kalau udah tahu nih haid hari pertama tanggal 1 Januari 2021 gitu ya. Sekarang tanggal 30 Juli. Nah, kita udah tahu itu haid hari pertamanya tanggal berapa, kemudian ditambahin 7 hari, kalau bulannya tambahin 9 atau kurangin 3 hari, 3 bulan, seperti itu. Jadi kalau misalnya 1 Januari kita udah tahu lahirnya nanti tanggal 8 bulan Oktober 2021. Nadia tak mau membahas ketika Lalu benarkah pernikahan ulang Iki Nadia belum direstui oleh keluarga besar Nadia di Bandung? Benarkah rujuk yang dilakukan Iki Nadia membuat Ido terpacu untuk melangkah ke jenjang pernikahan?